Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fawad Gusta Alamin dengan NPM 0735231180 dari kelas 4 IF2 untuk pemrograman berorientasi objek. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tugas UTS yang dimana kita disuruh buatlah proyek implementasi bebas dengan contoh apapun asalkan tidak nyontek dengan ketentuan satu kelas minimal 5. Jadi satu kelas minimal kita mempunyai 5 kelas. Kemudian yang kedua itu objek minimal 10. Dan yang ketiga masing-masing kelas dan objek memiliki atribut minimal 3. Dan keempat masing-masing kelas dan objek memiliki function minimal 3 juga. Dan yang kelima konstruktor, inheritance, polymorphism, dan enkapsulasi. Lalu buatkan video penjelasan kode program secara rinci terkait proyek yang dibuat. Oke, langsung saja kita pergi ke VS Code. Di sini saya telah membuat sebuah program yang mana telah saya buat, kemudian saya masuk ke penjelasan. Mana sini saya buat yang kelas yaitu kelas dasar sepatu. Sini saya membuat kelas sepatu. Mana kelas dasar sepatu sini, kelas sepatu kita menggunakan protect tag dan kemudian kita menambahkan merek dan jenis. Sini kita membuat kelas sepatu dengan dua properti, merek dan jenis. Yang protect tag artinya bisa diakses oleh kelas ini dan turunannya. Yang artinya kelas ini bisa diakses oleh subclass. Kemudian kita lanjut ke lain ini. Sini public function kita menambahkan merek dan jenis juga. Sini this merek dan sama dengan merek. Kemudian sini this jenis sama dengan jenis. Konstruktor sini menginisialisasi properti merek dan jenis saat objek dibuat. Jadi dia menginisialisasi objek ini merek dan jenis ini saat objek dibuat. Kemudian yang kedua itu public function deskripsi. Metode deskripsi sini menampilkan deskripsi sepatu berdasarkan merek dan jenis yang kita buat. Mana sini return this merek adalah sepatu jenis apa. Oke, selanjutnya yang kedua pakai. Sini kita menggunakan public function juga pakai. Sini dia memakai sepatu apa, misalnya return this merek dia sedang dipakai, sepatu apa yang dia sedang dipakai. Sini metode ini menampilkan teks bahwa sepatu sedang digunakan. Nah, di sini saya tambahkan jika sepatu itu sedang digunakan. Kemudian kita lanjut. Di sini saya menambahkan public function juga merek apa saja yang ingin kita gunakan atau merek apa saja yang ingin kita pinjam. Kemudian ingin kita beli. Kemudian sini juga jenis, saya menambahkan jenis public function get jenis. Sini return this jenis. Kemudian getter untuk mengakses properti merek dan jenis dari luar kelas. Di mana dua ini merek dan jenis ini kita menambahkan getter untuk mengakses properti merek dan jenis dari luar kelas. Misalnya dari kelas lain bisa diambil untuk ini jenis atau merek ini karena kita sudah memakai getter. Kemudian subclass ini. Nah, ini subclassnya adalah kelas turunan dari kelas sepatu. Yang dimana sini itu dia bisa ini. Kelas ini bisa turunannya yaitu subclass ini sneakers. Yang dimana kelas sneakers ini adalah turunan dari sepatu dan metode deskripsi agar menampilkan deskripsi khusus sneaker. Jadi ini menampilkan khusus sneakers yang dimana kelas sneakers extend sepatu. Kemudian function deskripsi yang kita tampilkan yaitu ini return this merek adalah sneakers yang cocok untuk gaya kasual. Nah, kemudian kita masuk ke subclass juga, dimana kelas subclass ini juga adalah turunan. Dimana sini extend sepatu juga sama deskripsi. Kemudian deskripsinya itu adalah boots. Sepatu ini adalah boots yang tahan air dan cocok untuk kegiatan luar ruangan. Jadi subclass ini dia merekomendasikan sepatu boots yang cocok dan tahan air saat kegiatan di luar ruangan. Ini kelas boots juga turunan dari sepatu, yang dimana dengan versi berbeda dari deskripsi yang lebih spesifik. Kemudian yang selanjutnya itu kelas pegawai. Yang mana kelas pegawai sini kelas pegawai toko. Mana sini kita menamakan privat nama dari pegawai toko tersebut. Ini kelas pegawai toko
memiliki properti nama bersifat privat, hanya bisa diakses oleh dalam kelas ini. Misalnya nama pegawai itu hanya bisa diakses oleh kelas ini sendiri, tidak bisa diakses oleh kelas lain, misalnya kelas sepatu atau kelas ini boots atau sneakers, karena dia bersifat privat ini. Di sini bersifat privat. Oke, kemudian sini kita pakai function this nama. Kemudian konstruktor yang menetapkan nama pegawai saat objek dibuat, yaitu ini, nama ini, dia bersifat privat. Kemudian selanjutnya itu sini, si pegawai ini saya menamakan dia membantu pelanggan. Ini membantu pelanggan mencari sepatu-sepatu. Misalnya metode bantu pelanggan menerima objek sepatu dan menampilkan aksi membantu pelanggan. Sini, misalnya saya taruh nama saya, misalnya Fawad sedang membantu membelikan sepatu untuk pelanggan. Nah, kemudian sini si pegawai juga sini bisa membersihkan sepatu. Misalnya saya Fawas sedang membersihkan sepatu. Fawas ini saya ini adalah pegawai toko, di mana dia bisa membersihkan sepatu atau membersihkan sepatu, menampilkan aksi pegawai membersihkan sepatu. Dan kemudian sini return this get nama dan return nama. Nah, ini adalah getter untuk pegawai. Selanjutnya toko kelas sepatu. Di toko kelas sepatu juga dia bersifat privat, di mana hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Di mana sini terdapat nama, daftar sepatu, dan pegawai. Toko kelas sepatu menyimpan nama toko, daftar sepatu, dan daftar pegawai. Semuanya bersifat privat, hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kemudian itu konstruktor menetapkan nama toko. Nah, di sini tambah sepatu, daftar sepatu, dan sepatu telah ditambahkan ke toko. Misalnya sepatu boots misalnya atau sepatu sneakers, telah saya jelaskan tadi, ditambahkan di toko ini. Misalnya sepatu ditambahkan di toko. Metode menambah sepatu ini menambahkan objek sepatu ke daftar dan menampilkan konfirmasi. Misalnya sepatu boots atau sepatu sneakers itu ada di dalam daftar dan dikonfirmasi di dalam daftar harga misalnya gitu. Atau sepatu itu masih ada stoknya atau tidak. Nah, kemudian sini function tambah pegawai toko. Sini pegawai kemudian telah bergabung sebagai pegawai toko. Misalnya tadi Fawad sini telah bergabung sebagai pegawai toko. Metode tambah pegawai menggunakan buka kurung dan tutup kurung, menambahkan objek pegawai toko dan menampilkan konfirmasi. Nah, kemudian sini tampilkan daftar sepatu. Sini jika kita sudah menambahkan di sini telah ditambahkan ke toko, kemudian sini function dia menampilkan di public function, sini dia menampilkan daftar sepatu, di mana for each kita menggunakan for each di sini untuk daftar sepatu. Nah, metode tampilkan daftar sepatu akan mencetak deskripsi semua sepatu yang ada di toko. Jadi semua sepatu yang kita sudah tambahkan akan dia mencetak deskripsi semua sepatu yang ada di toko. Kemudian kita masuk pada eksekusi program. Dimana sini toko sepatu modern, membuat objek toko dengan nama toko sepatu modern. Misalnya sini saya menaruh saja nama toko itu toko sepatu modern. Kemudian sini saya menambahkan ada sepatu Nike Air Max sebagai sneakers. Kemudian yang kedua yaitu Timberland Pro seperti sepatu boots, dimana pada sneakers ini dan boots telah saya tambahkan di sini kelas sneakers dan kelas boots. Sepatu sneakers dan sepatu boots telah saya tambahkan. Bisa dilihat sini Nike Air Max sebagai sneakers dan Timberland Pro sebagai boots. Kemudian membuat dua objek sepatu dari kelas sneakers dan boots ini telah saya tambahkan. Kemudian tambah sepatu. Di sini misalnya kita menamakan sepatu sneakers sebanyak 1 dan boots sebanyak 1. Sini tambah sepatu. Menambahkan sepatu ke dalam daftar toko, yang mana dia jika kita mencetak deskripsi dia menampilkan toko sepatu dan menambahkan sepatu ke dalam daftar toko, menambahkan stok. Nah, kemudian pegawai di sini. Sini pegawai toko saya menaruh dengan nama saya, yang mana dia membuat pegawai toko bernama Andi di sini. Sini seharusnya nama Fawas, karena sebelumnya itu nama Andi, terus saya nama Fawas.
dan menambahkannya ke daftar pegawai. Mana sini membuat toko pegawai bernama Fawaz ditambahkan ke daftar pegawai untuk pegawai toko sepatu modern ini. Nah, kemudian daftar toko sepatu di toko sini menampilkan seluruh daftar sepatu yang tersedia. Yang mana jika sepatu Nike Air Max atau sneakers ada, maka dia menampilkan seluruh daftar sepatu yang tersedia. Misalnya jika Air Max ini ada, maka dia akan menampilkan daftarnya. Nah, kemudian jika Timberland Pro tidak ada atau boots ini tidak ada, maka dia juga menampilkan, namun dia tertulis tersedia atau tidak tersedia. Nah, kemudian di sini aktivitas pegawai. Pegawai sini juga aktivitas pegawai yaitu bantu pelanggan mencari sepatu, kemudian membantu pelanggan membersihkan sepatu, misalnya menjalankan aktivitas pegawai, membantu pelanggan dan membersihkan sepatu. Oke, kemudian kita coba jalankan program tersebut. Sini kita hapus dulu ini. Dan kita kontrol. Nah, sini sepatu Nike Air Max telah ditambahkan ke toko. Pada kelas yang di atas ini, Air Max dan sepatu Timberland Pro ditambahkan ke toko. Sepatu Nike Air Max ini adalah sepatu sneakers. Ini sepatu sneakers ini, kemudian Timberland Pro adalah sepatu boots. Kemudian sini nama saya yaitu saya ini sebagai pegawai, Fawaz ini sebagai pegawai telah ditambahkan sebagai pegawai toko. Kemudian daftar sepatu yang ada di toko yaitu Nike Air Max adalah sneakers yang cocok untuk gaya kasual. Mana Nike Air Max ini yang cocok sebagai untuk gaya kasual. Kemudian Timberland Pro adalah boots yang tahan air dan cocok untuk kegiatan di luar ruangan. Ini adalah rekomendasi dari toko sepatu tersebut. Kemudian aktivitas pegawai sini, Fawaz sebagai pegawai aktivitasnya itu sedang membantu memilihkan sepatu Nike Air Max untuk pelanggan, dan Fawaz juga membantu membersihkan sepatu Timberland Pro dari pelanggan. Sini di aktivitasnya itu Fawaz sedang membantu memilihkan sepatu untuk pelanggan, dan Fawaz juga membantu membersihkan sepatu untuk pelanggan. Nah, saja penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.